Gue kontra ISMA, karena mereka cuma jadi kayak field trip sih. Mending LPDP sekalian, karena output yang diharapkan dari pertukaran itu apa sih? Jalan-jalan buat highlight IG? Atau buka justipan di sana? WK. Ungkapan kesal itu berasal dari cuitan seorang netizen di Twitter. Bagaimana program ISMA bisa menjadi sebuah hal yang kontroversial bagi mahasiswa? Jadi, sebenarnya ISMA adalah salah satu program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana pemerintah membiayai mahasiswa untuk kuliah di luar negeri selama 1 semester. Kata Pak Nadiem Makarim, ISMA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan untuk bertukar pengetahuan serta budaya antar negara. Lah, bukannya malah bagus ya? Terus salahnya di mana dong? Kita coba lihat dulu dari sudut pandang yang lain. Menurut netizen, program ISMA ini seringkali salah sasaran dan hanya menjadi ajang adu gengsi belaka. Banyak juga yang menganggap bahwa program ini tidak efektif dan terkesan seperti liburan gratis ke luar negeri karena output yang dihasilkan masih belum jelas. Selain itu, program ini juga dianggap menjadi privilege bagi mereka yang kelas atas. Walaupun program beasiswa, namun untuk kebutuhan pendaftaran, persiapan, dan persyaratannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, bagaimana jika kita melihat kasus ini dengan perspektif konflik? Dari perspektif ini, menunjukkan adanya perbedaan sikap pada setiap masyarakat untuk pro atau kontra dengan program ini. Karena menurut pandangan konflik, kasus seperti ISMA ini didasari oleh kemampuan yang berbeda-beda untuk mendapatkan kebutuhan pendidikan. Dari perspektif konflik, program ISMA ini masih terlihat menonjolkan kekuasaan serta tidak mengakui kesamaan dalam suatu masyarakat. Padahal, seharusnya pendidikan dibangun tanpa adanya tekanan dari kelas yang dominan dan pendidikan juga harus menjadi arena perjuangan kelas, bukan malah membentuk kelas sosial baru. Nah, masalah selanjutnya yang disoroti oleh perspektif konflik adalah status sosial yang dibentuk melalui program ISMA ini. Dari pengakuan netizen di Twitter, teman-temannya yang mengikuti program ini menjadikan status awardee-nya sebagai ajang adu gengsi dan flexing karena kuliah di luar negeri dipandang memiliki status yang lebih tinggi. Hal ini semakin diperkuat oleh tidak jelasnya urgensi dan output yang dihasilkan, sehingga seolah-olah seperti rekreasi gratis belaka. Masalah anggaran juga tak luput disoroti dalam kasus ini. Melihat urgensi program ini, banyak netizen yang berpendapat bahwa sebaiknya anggaran ISMA dialihkan untuk beasiswa bagi masyarakat kurang dan tidak mampu. Walaupun tidak 100% anggaran itu dialihkan. Perdebatan ini nggak ada habisnya. Menurut satu pihak, program ini harus dihapuskan karena adanya pandangan berat sebelah. Sedangkan, menurut pihak lain, program ini sangat bagus dan mendukung kemajuan pendidikan Indonesia dengan berkolaborasi dengan universitas luar negeri. Nah, balik lagi dengan perkataan Karl Marx, bahwa masyarakat tidak mungkin selamanya berada dalam situasi yang teratur. Bahkan, konflik perlu dilakukan sebagai bentuk perjuangan kelas. Lalu, bagaimana kita menyikapi konflik dalam kasus ISMA ini? Dalam kontroversi ISMA ini, kita perlu balik lagi ke teori fungsionalisme konflik Lewis Kosser, di mana konflik yang terjadi dapat memberikan fungsi untuk menata ulang struktur sosial. Jadi, konflik ISMA ini bisa menjadi evaluasi bagi Kementerian Pendidikan untuk memperbaiki sistem beasiswa ISMA dan melakukan pemeliharaan sistem yang lebih baik. Serta menjadi evaluasi juga bagi masyarakat akan pentingnya mobilitas pelajar di taraf internasional. Nah, jadi begitu Sosius. Kita harus bijak dalam menanggapi sebuah konflik yang terjadi dalam lingkungan sosial kita. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you!